Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siang Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Oke, tidak banyak yang ingin saya sampaikan, tapi hanya poin-poin penting mengenai materi kita tentang suhu dan kalor ya pada pembelajaran PJJ kali ini di pelajaran fisika. Nah, pada pertemuan yang lalu sudah saya kirimkan handout atau bahan ajar mengenai suhu dan kalor. Jadi minggu lalu kalian sudah literasi membaca, kemudian memahami tentang suhu dan kalor. Nah, pada hari ini akan saya jelaskan, akan saya jabarkan mengenai suhu dan kalor. Namun sebelum kita belajar tentang suhu dan kalor, tujuan pelajaran kita hari ini ada 3 ya. Yang pertama, setelah belajar suhu dan kalor itu kalian nanti bisa membedakan suhu itu apa, kalor itu apa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalian bisa mengetahui fungsi kalor, terutamanya nanti dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah siswa dapat mengetahui kegiatan sehari-hari yang menunjukkan adanya penggunaan energi panas. Ini berkaitan dengan bentuk atau perubahan bentuk energi ya dari aktivitas yang kita lakukan sehari-hari seperti itu. Nah, ini tujuan pelajaran kita hari ini. Kita next. Nah, dari tujuan tersebut dijabarkan jadi 3 pokok bahasan tentang kalor dan suhu, kemudian hubungan kalor dengan suhu, kemudian perpindahan kalor. Nanti kita akan belajar tentang perpindahan kalor. Agak cepat sedikit ya. Nah, ini coret-coretan saya tulisan. Kalian pernah minum es? Pasti pernah dan sering. Es batu gitu ya. Bayangkan sekarang kalian minum es batu. Kemudian setelah minum es batu, kalian minum teh panas ya. Teh manis panas misalnya. Apa yang kalian rasakan dari es batu, kemudian apa yang kalian rasakan dari teh hangat? Ada perbedaan apa di situ? Ada perbedaan apa? Perbedaan suhu. Oh ya, es itu lebih Pak. dingin, kemudian teh panas itu lebih hangat ya. Sehingga kita sebenarnya kita menyimpulkan definisi suhu dari contoh-contoh ini. Sehingga kita ambil kesimpulan bahwa suhu itu adalah ukuran atau derajat panas dinginnya suatu benda. Ya, udah barang tentu antara es dengan air teh panas tadi yang lebih suhunya adalah teh hangat. Kemudian es itu suhunya lebih rendah. Nah, suhu kaitannya dengan kalor sekarang. Suhu itu dapat berubah, dapat turun atau dapat naik. Saya kasih contoh kalau kalian memasak air. Air pada suhu kamar misalnya kita ukur pakai termometer 28 derajat misalnya ya, sebelum dipanaskan. Kemudian air kita masak, kita panaskan sampai mendidih. Perubahan apa yang terjadi? Perubahan panas atau suhu. Yang tadinya 28 derajat kemudian menjadi 100 derajat. Nah, ini artinya adalah suhu air tadi mendapatkan energi panas. Dia menerima energi panas sehingga suhunya berubah, mengalami kenaikan. Nah, energi panas yang diberikan kepada air tersebut itulah yang disebut dengan nama kalor, ya. Jadi kalor itu energi. Kalau suhu itu ukuran panas dingin, sementara kalau kalor itu adalah energi yang menyebabkan terjadinya perubahan suhu. Nah, itu konsep antara suhu dan kalor. Ya, jadi ini berkaitan tetapi sesuatu yang berbeda. Itu konsepnya. Paham ya? Paham sampai sini? Paham. Kalau paham Pak. Paham, Pak. Nah, sekarang kita lihat di sini ada pengertian suhu dan kalor ya. Jadi secara definisi suhu itu derajat panas dinginnya suatu benda. Tadi kita sudah paham. Kalor atau kita sebut energi panas adalah salah satu bentuk energi yang bisa berpindah karena perbedaan suhu. Ya, jadi salah satu penyebab daripada suhu itu bisa naik, bisa tinggi, bisa turun itu karena adanya kalor atau panas. Yaitu perpindahan dari benda bersuhu tinggi atau panas ke benda bersuhu rendah atau dingin. Air panas yang tadi kita masak setelah mendidih, kalau kita diamkan lama-kelamaan dia akan turun suhunya. Nah, itu dia melepaskan energi ya, sehingga menyerap dan melepaskannya energi itu akan menyebabkan terjadinya perubahan suhu.
Nah, di tayangan ini juga kita lihat adalah perbedaan kalor dengan suhu ya. Jadi kalau kalor itu adalah satu bentuk energi, kalau suhu itu adalah besaran ya. Kemudian kalau panas diukur menggunakan kalorimeter, nama alatnya kalorimeter ya. Sedangkan kalau suhu itu nanti menggunakan termometer ya. Kemudian kalau kalor atau panas ini satuannya kalori atau joule nanti. Sedangkan kalau suhu itu ada 4 yang kita kenal. Sebenarnya ada 5 ya, tapi kita kenal 4 saja. Celsius yang dipakai di Indonesia, kemudian ada Reaumur, ada Kelvin, kemudian ada Fahrenheit. Nanti kita pelajari di pertemuan berikutnya. Kemudian perbedaan yang keempat adalah panas itu dapat berpindah dari satu benda ke benda lain. Misalnya kalau kamu memanaskan atau membakar besi, nah, dari satu ujung besi itu nanti dia akan menyebar panasnya. Itu energi bisa pindah ya. Tapi suhu tidak berpindah, cuma bisa naik atau turun. Seperti tadi contoh pada saat kita memanaskan air. Paham ya? Ini masih teori aja ini. Kita lanjut. Nah, dalam satuan internasional yang dipakai itu untuk satuan suhu itu untuk skalanya adalah Kelvin. Yang dipakai secara internasional ya. Namun untuk di Indonesia dan di beberapa negara itu yang digunakan apa skalanya? Yang kalian tahu? Celsius bukan, Pak? Celsius. Oh, Celsius. Jadi beberapa negara seperti di Indonesia itu menggunakan Celsius. Jadi masing-masing negara itu ada dasarnya kenapa mereka menggunakan skala yang berbeda-beda ya. Kalau ke Eropa biasanya banyak yang menggunakan Kelvin atau Fahrenheit. Nanti kita lihat perbedaannya ya. Nah, alat ukurnya termometer. Termometer ada banyak ya. Yang sekarang sedang marak, yang kalian sering lihat itu termometer apa? Yang paling sering digunakan pada saat keadaan sekarang ini? Termometer apa? Ini loh, kalau mau masuk ke Inframerah. ya, inframerah ya, atau termogan ya. Kalian masuk ke sekolah Termogan. ya termogan. Menggunakan teknik inframerah ya. Ya, makasih. Jadi dia menggunakan inframerah yang akan meneruskan panas dari objek atau tubuh kita, kemudian akan dimasukkan ke dalam sistem digital di dalam sini. Ya, kalau dulu kita nembaknya di kepala, tapi kalau sekarang cukup di tangan aja karena itu sama nanti datanya. Masuk mall, masuk stasiun, masuk tempat-tempat umum sekarang pakai termogan karena memang meminimalisir penularan daripada COVID-19 ya. Ingat di Jakarta ini kondisinya semakin memprihatinkan ya. Satu hari itu bisa 2.000 orang lebih yang terpapar COVID. Jadi hati-hati, makanya belum bisa buka sekolah sampai dengan saat ini. Ya khawatir nanti potensi penularan itu terjadi kalau kamu berangkat ke sekolah, naik kendaraan umum dan lain sebagainya. Jadi mohon bersabar. Ini termometer klinis atau termometer badan ini ya. Dia biasanya digunakan di rumah sakit ya, di puskesmas. Jadi kalau misalnya kita mau berapa suhu kita nanti bisa pakai termometer klinis ini sama ya. Atau di rumah kita punya termometer ruang ya untuk mengukur suhu ruangan berapa gitu. Oke, itu macam-macam termometer. Nanti sambil berjalan kalian sambil bisa mempelajari dan mengenal. Kita lanjut. Nah, ini perbandingan skalanya ya. Skala Celsius itu perhatikan, titik bawah ini kita sebut dengan nama titik beku. Jadi kalau air ini berada pada titik ini itu tandanya adalah air membeku seperti es. Sementara titik paling tinggi itu adalah titik didih, di mana ketika tercapai suhu paling atas ini berarti tandanya air apa? Didih, Pak. Didih. Kalau kita masak air sampai matang, sampai menggolak-golak keluar gelembung-gelembung itu, nah itu berarti dia sudah mencapai 100 derajat Celcius karena kita menggunakan skala Celcius ya. Nah ini Reaumur. Reaumur skalanya lebih pendek nih. Kalau tadi selisihnya 100, ini 0 sampai 80. Makanya kurang akurat. Jadi jarang dipakai kalau yang Reaumur itu jarang dipakai karena skalanya itu hanya 80 range-nya. Kemudian Fahrenheit 32 sampai 212. Nah, ini selisihnya banyak nih. 180. Jadi lebih akurat ya. Kenapa? Karena range-nya ini sangat besar dibandingkan dengan yang lainnya. Sehingga banyak negara-negara di Eropa gitu ya menggunakan derajat Fahrenheit. Pak, nanti gimana caranya kita tahu berapa Fahrenheit kemudian berapa derajat Celcius? Kan kita
pakainya Celcius. Bisa kita konversi nanti, ada perumusannya. Nanti kita belajar tentang konversi minggu depan. Ya, hari ini kita belajar konsepnya dulu. Kemudian Kelvin, titik bekunya 272, kemudian titik didihnya 373. Range-nya juga 100. Ini 100, ini 80, ini 180, kemudian ini juga 100. Jadi kalau kita bagi 20 semua, kita bandingkan 5 banding 4 banding 9 banding 5. Nah, ini nanti sebagai dasar konversi suhu. Jadi misalnya 10 derajat, berapa derajat 10 derajat Celcius, berapa derajat Reaumur, berapa derajat Fahrenheit, berapa derajat Kelvin. Nanti kita akan belajar ya, tapi bukan di pertemuan ini. Paham ya? Paham. Paham, Pak. Paham, Pak. Nah, pokok bahasan yang kedua, kita belajar tentang hubungan kalor dengan suhu. Kalau tadi kita udah tahu suhu, kita udah tahu kalor, sekarang kita coba membandingkan antara kalor dengan suhu. Nah, hubungannya seperti apa sih? Pertama, kalor akan menyebabkan perubahan suhu. Betul ya? Seperti contoh tadi, pada saat kita memasak atau memanaskan air sampai mendidih, jadi suhunya berubah. Ya, dari mana kamu tahu berubah? Ya diukur pakai temperatur, atau kan bisa kita lihat di situ, kemudian kita dekati tangan kita, tapi jangan dimasukin ke dalam airnya ya, nanti bisa luka tangannya. Nah, itu akan ada perubahan suhu. Kalor yang diterima oleh benda ditandai dengan meningkatnya suhu. Jadi kalau diberikan energi kalor, otomatis berpengaruhnya terhadap perubahan suhu. Sedangkan kalor yang dilepaskan benda mengakibatkan penurunan suhu. Contohnya apa nih kalau yang melepaskan kalor? Contohnya pada peristiwa apa? Kalau tadi kan kita masak air, itu berarti menerima kalor dari panasnya kompor. Kalau yang melepaskan apa contohnya? Es batu mencair. Bukan es batu mencair, air yang kita letakkan ke dalam kulkas atau freezer. Itu baru namanya dia melepas. Oh iya. Nah, sedikit terbalik. Kalau yang es batu mencair itu kasusnya sama seperti masak air. Ya, itu sama karena dia menerima kalor, ya. Buktinya apa? Orang tadi batu es kemudian menjadi cair, suhunya pasti akan lebih tinggi. Tapi kalau kita membuat batu es, masukin ke freezer yang tadinya air suhunya 25 derajat kemudian jadi 0 derajat. Nah, ada penurunan suhu berarti di situ dia melepaskan kalor atau melepaskan panas. Paham ya? Ya, siapa tadi yang jawab tuh ya? Adenur ya? Sipa. Sipa, sorry. Sipa, Pak. Lailatus. Terima kasih Sipa. Nggak apa-apa, bagus. Nah, bagaimana caranya kita mengukur berapa banyak kalor yang diserap atau kalor yang dilepas? Ada rumusnya. Kalor itu dinyatakan dengan Q, satuannya joule atau kalori tadi ya, nanti bisa dikonversi. M kali C kali AT. M itu adalah massa bendanya, massa airnya berapa. C itu kalor jenis. Nah, kalor jenis ini setiap benda beda-beda. Nanti kalau di soal itu dikasih tahu kalor jenis air berapa, kalor jenis misalnya besi berapa. Jadi sudah konstanta ini ya. Delta T ini adalah perubahan suhu. Jadi suhu tinggi dikurang suhu rendah. Misalnya kalau masak air setelah dipanaskan 100 derajat, sebelum dipanaskan 28. Nah, diselisihkan itu 100 dikurang 28 sehingga dimasukkan angka-angkanya, ketemu berapa kalor yang diserap atau dibutuhkan, kemudian berapa kalor yang dilepas dari peristiwa misalnya memanaskan air atau membuat es batu. Paham ya? Jadi hubungan yang pertama, kalor akan menyebabkan terjadinya perubahan suhu. Ngerti ya? Oke, kita lanjut. Yang kedua, hubungan antara kalor dengan suhu adalah kalor atau panas ini bisa menyebabkan benda itu memuai. Apa itu memuai? Siapa yang tahu? Memuai itu apa? Padat ke gas. Padat ke gas. Oke, coba Ahmad Danar, buka mukanya, jawab. Memuai itu apa sih? Silakan coba. Buka mukanya dulu. Bertambah panjangnya suatu benda bukan Pak karena panas Pak? Oke, betul ya. Jadi ada perubahan panjang atau perubahan luas, perubahan volume dari suatu benda akibat dari perubahan suhu atau diberikannya panas ya. Nah, kita lihat di sini. Benda dapat memuai jika terkena panas atau kalor. Contohnya gampang. Pernah lihat rel kereta api? Pernah? Pak.
Kamu perhatikan, rel kereta api itu kan dia sebatang-sebatang disambung ya. Satu batang disambung, satu batang disambung. Nah, pada saat mau menyambungkan itu, dia harus diberi jarak. Jadi nggak rapet. Jadi kalau misalnya, saya kasih contoh, ini batang satu rel dengan rel yang lainnya, kalau dirapetin seperti ini, itu akan menyebabkan nanti bermasalah ya, karena bisa dia memuai. Tapi dikasih jarak. Jadi kamu boleh lihat, cuma jangan lama-lama lihat di pinggir rel kereta, takutnya nanti setiap 2 menit kereta lewat gitu ya, bahaya itu. Ya cukup tahu aja. Jadi pasang relnya agak jaga jarak. Kenapa? Karena ketika panas siang matahari terik, dia akan memuai besinya. Besi memuai akan bertambah panjang, sehingga yang renggang tadi dia akan jadi lebih rapat. Gitu. Ketika malam hari udah nggak ada panas lagi, panasnya hilang, dia renggang lagi. Ya jadi nggak bisa dibikin rapat-rapat. Contoh lain lagi misalnya apa itu kabel yang ada di tiang listrik itu juga kan masangnya kendor-kendor ya. Jadi nggak boleh ditegang karena pasti akan memuai. Kemudian contoh lain lagi misalnya masang kaca pada kusen itu juga pakai space jarak, nggak bisa dipepet habis gitu ya. Karena pasti nanti akan memuai atau mengalami pertambahan panjang. Paham ya? Paham. Paham, Pak. Kemudian yang berikutnya hubungan kalor dengan suhu yang ketiga adalah kalor atau energi panas menyebabkan perubahan wujud. Nah, tadi kita udah bahas di awal tuh perubahan wujud. Ini pernah kita bahas juga nih, ya. Ada mencair, maaf, hilang ya. Bentar. Ada mencair, kemudian ada membeku, kemudian ada menyublim, mengembun, menguap, mengkristal, dan lain sebagainya. Dengan bertambahnya kalor pada benda, maka akan mengakibatkan meningkatnya energi kinetik partikel dan menurunnya gaya ikat atau partikel yang ditandai dengan adanya perubahan suhu. Jadi yang ketiga adalah kalor akan menyebabkan perubahan wujud benda. Nah, ini adalah bisa kita katakan sebagai fungsi daripada kalor yang kaitannya dengan suhu. Untuk perubahan bendanya, perubahan wujudnya kalian pelajari sendiri ya, karena ini materi di SMP seperti itu. Kita lanjut ya, karena saya hanya tersisa waktu sekitar 9 menit lagi di durasinya nih, soalnya nggak bisa lama-lama, akan habis dia. Nah, pokok bahasan yang terakhir untuk pertemuan hari ini, kalor itu tadi dikatakan bisa berubah atau berpindah, ya. Nah, sekarang bagaimana caranya dia itu berpindah dari satu titik atau dari satu tempat ke tempat lain? Ada 3 cara. Yang pertama yang disebut dengan nama konduksi. Sebentar. Ada yang tahu konduksi itu apa? Coba. Siapa yang bisa jawab? Ada yang tahu konduksi itu apa? Nih, saya kasih tayangannya. Sarifah, bisa bantu? Haura? Haura kemarin udah menang ya lomba? Apa? Kemarin menang lomba nyanyi Hari Guru ya. Selamat ya. Iya. Mudah-mudahan Iya, makasih, Pak. dan yang lain juga bisa menang lomba nyanyi-nyanyi yang lain ya. Jadi semuanya suaranya bagus, bisa ikut Indonesian Idol nanti. Amin. Jawab Aura, silakan. Konduksi itu apa sih? Kelihatan di layar ya? Zat penghantar panas kan sih, Pak? Siapa? Zat penghantar panas. Zat penghantar panas. Oke, saya tampung dulu. Haura mungkin, silakan. Perpindahan energi panas Perpindahan energi panas. Oke. Oke, melalui zat ya. dua-duanya saya gabungkan ya. Jadi konduksi itu adalah perpindahan panas atau kalor melalui sebuah partikel di mana partikel itu tidak ikut berpindah. Ya. Jadi partikelnya tidak jalan, tidak pindah. Contohnya gampangnya gini aja. Contohnya kalau kamu panasin besi, ujung besi, nanti panas itu akan menyebar. Nah, penyebaran panas itu disebut dengan konduksi. Jadi partikel besinya nggak pindah, tetapi yang pindah hanya kalornya aja. Jadi media perantarannya biasanya melalui sebuah benda seperti logam. Ya, contohnya itu. Paham ya konduksi ya? Kemudian yang kedua agak cepat sedikit adalah konveksi. Coba siapa yang bisa kasih penjelasan tentang konveksi? Saya minta tolong Ahmad Danar sama Ilham Maulana buka mukanya lagi. Oke, Ilham, coba konveksi itu apa Ilham? Konveksi itu apa?
Dia perpindahan panas, tapi itu dia melibatkan bendanya itu juga kan. Oke, betul ya. Jadi kalau konduksi tadi itu bendanya nggak ikut berpindah, kalau konveksi ini bendanya ikut berpindah. Contohnya adalah air ketika kita panaskan. Jadi air yang tadi suhunya rendah, ada partikelnya di bawah sini, karena dia menerima panas, dia lebih ringan sehingga partikel airnya pindah ke atas. Jadi yang di sini lebih rendah, misalnya 90 derajat, di sini 100 derajat, dia pindah ke atas. Ketika dia di atas, dia akan rendah lagi suhunya, dia akan turun lagi ke bawah. Jadi temperatur panasnya pindah, materinya juga pindah, muter-muter seperti itu. Contohnya lagi misalnya lahar. Ketika terjadi erupsi gunung api ya, selain panasnya yang pindah, panas itu berpindah juga dengan lahar ini yang mengalir gitu. Itu yang disebut dengan nama konveksi. Paham ya? Kemudian yang ketiga adalah perpindahan kalor secara radiasi. Nah, secara radiasi ini yaitu tanpa media perambatan. Contohnya ketika menjemur pakaian siang hari, panas matahari itu bisa membuat pakaian kita kering. Nah, itu contoh radiasi. Jadi nggak ada media perantara. Kalau tadi ada medianya, baik konduksi maupun konveksi, ini nggak ada medianya. Atau ketika kalian sedang camping, bikin api unggun, semakin kita dekat dengan api unggun, kita akan semakin terasa panas. Nah, itu disebut dengan nama radiasi.